Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Indah Cahyati, salah satu peserta Laskar CPNS tahun 2025 di Kota Lubuk Linggau. Saya berasal dari Angkatan 8, Kelompok 4, unit kerja bagian pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah Kabupaten Bungo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video rangkaian pelaksanaan PKTB. Itu sebelum Pak, kami perwakilan dari PKS ingin menanyakan sedikit seputar bidang tugas atau tupoksi Pak yang berkaitan kami sudah CPNS Pak. Kiranya Pak dapat membantu. Oke, baik. Jadi sebelum kita berkait dengan tupoksi kalian sebagai kegiatan fungsional pengadaan jasa, saya jelas lagi bahwa di bagian pengadaan jasa ini di sekitar daerah itu ada 3 tupoksi dari pekerjaan. Pertama terkait pembinaan dan aplikasi pengadaan jasa. Kedua terkait layanan pengadaan secara elektronik, dan ketiga terkait pengelolaan pengadaan jasa. Nah, khusus untuk tupoksi kalian sebagai CPBD, nanti kalian itu berada di ranahnya pengelolaan pengadaan jasa. Jadi nanti tugas kalian berfokus terkait proses pengadaan jasa dari awal perencanaan, proses pengadaan sampai dengan proses penetapan penggunaan dalam suatu kegiatan yang menggunakan keuangan negara dengan beberapa metode pelaksanaan yang sudah jelas disampaikan di Perpres nomor 16 2018 yang berlaku nomor 46 2025. Terkait tupoksi kalian sebagai jabatan profesional pengadaan jasa, kalian masih ada satu tugas penting atau PR yang perlu kalian siapkan. Bukan berarti kalian sudah di PBJ, sudah mengikuti masa, dan kalian bisa langsung menjadi petugas pengelola pengadaan jasa. Ada beberapa poin yang perlu kalian siapkan untuk depannya. Pertama, terkait kompetensi setingkat dasar. Itu syarat pertama kalian bisa menjadi pengelola pengadaan. Kalau itu belum ada, kalau kalian sudah di PBJ, kalian belum bisa menjadi pengelola jasa. Diharapkan kedepannya kalian memang serius untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Kita terkait pendampingan, kemudian memberi pelayanan kepada pelaku usaha dan kemudian terkait proses pengadaan jasa. Contoh simpelnya terkait pendaftaran akun PPK atau OPD, kemudian terkait pendaftaran akun untuk media dan usaha itu di tugas kita di PBJ. Kemudian juga ada tugas kita di pembinaan aplikasi. Jadi terkait masalah-masalah yang timbul di OPD terkait proses pengadaan jasa, kita melayani pelayanan terkait pembinaan dan penjelasan. Kalau untuk administrasinya itu, misalnya kita sebagai CPNS itu pengisian SKP itu harus setiap bulan atau boleh hanya nanti di akhir tahun saja seperti itu? Apalagi kalau saat ini kita kan sudah mengenal sistem kinerja. Jadi kinerja itu hukumnya wajib untuk seluruh ASN itu melakukan pengisian. Jadi apalagi untuk kedepannya seperti dijelaskan dengan kepala BKD, dijelaskan untuk kedepannya adalah sistem kinerja untuk ada ASN. Itu pengisian SKP itu mungkin kita berbeda. Jadi ya kepada kawan-kawan PNS itu wajib diisi per bulan untuk kinerja. Jadi untuk tahunan itu gabungan dan jabatan dalam sebagainya. Jadi hukumnya wajib diisi. Jadi juga dengan semester, tadi proses kita sudah semester dan semester juga wajib untuk posisinya kita isi per hari. Jadi berhubungan dengan kinerja dan menjalankan penghasilan PBB kita. Mungkin Kak, misalnya dari PBJ yang mau memandang terkait seputar kegiatan di PBJ, kira-kira untuk surat itu mungkin ada ketentuan atau peraturan yang melakukan untuk kita PBJ. Untuk PBJ itu harus surat umum, itu ketentuannya sudah ada di Kerbuk. Kerbuk itu semuanya, kalau kebagian PBJ, bagian semuanya ada kebagian sama. Tapi kalau untuk kebagian pengadaan barang jasa khusus nomornya sendiri. Format khususnya sudah ada ketentuannya atau kenapa bisa kayak ada khusus gitu? Menyesuaikan, karena menyesuaikan dengan hasil dari apa yang dibutuhkan, dan situ kan kita paparkan isi yang perlu kita isi, makanya menyesuaikan dengan kebutuhan surat ketentuan. Jadi kalau memang yang di bagian umum ini sudah ada bentuknya, jadi standar SOP-nya sudah ditetapkan. Sementara kita ada poin-poin yang tertentu yang akan kita isi, makanya kita menyesuaikan dengan format kita. Kalau terkait Serikandi Kak, apakah semua suratnya sudah dialihkan ke elektronik melalui Serikandi atau memang ada beberapa surat yang harus manual? Kalau terkait dengan Serikandi, biasanya yang sekarang ini cuma surat yang basisnya umum. Baik, mungkin yang ditanyakan terkait dengan perusahaan tata naskah surat. Jadi tata naskah penulisan surat itu, jadi kita sudah masuk ke peraturan yang ditentukan, itu peraturan nomor 2020 ini. Peraturan yang sudah ditentukan oleh daerah, kita yang oleh Bupati, jadi kita berdasarkan hukum acuannya Terkait tulisan, menyesuaikan itu tadi tulisan, cuma kita sudah ada aturan kayak ini lah, koknya pakai ini, kurungnya ada sekian, terus batas kiri margin kiri kanan atasnya. Cuma kalau isinya ya kita jelas sendiri lah, terus tanda tangan itu ada lengkapannya, sudah kita. Terima kasih Kak.